Ya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Aduh, belum datang semua ya. Shalom. Nah, gitu dong. Kalau belum datang saya pulang loh. Ya, puji Tuhan. Senang bisa ketemu kembali. Tadi pagi saya melayani di Casey, melihat wajah-wajah yang baru juga. Mereka kedatangan beberapa jiwa baru, saudara. Puji Tuhan. Semakin banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya ingin melanjutkan seri khotbah di bukit atau ucapan bahagia, lebih spesifiknya, lebih khususnya. Judul dari perikop Matius 5 itu adalah ucapan bahagia. Ya, seperti sudah saudara dengar dari khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa definisi bahagia di mata Allah dengan definisi bahagia di pandangan kita itu jauh berbeda. Seperti bumi dan langit. Ya, firman Tuhan katakan, begitulah tingginya pikiranku dengan pikiranmu, jalanku dari jalanmu itu tinggi, beda. Ya, dan kita perlu belajar untuk menerima kebenaran bahwa berbahagia di mata Tuhan itu berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Mari dengan segera kita akan baca Matius 5 ayat 8 sampai yang ke-12. Ini bagian keempat dan kita akan akhiri hari ini. Matius 5 ayat 8 sampai 12. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Berbahagialah dan bersukacitalah, saudara, dikatakan. Bagian yang pertama hari ini kita akan bahas 3 poin. Saya harap saya bisa on time, karena ucapan bahagia ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Ya, apalagi bagian terakhir, berbahagialah kamu bila kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Tidak ada orang yang kepengen melewati penderitaan. Betul? Ya, semua kalau bisa jalannya tol lempeng. Ya, tetapi di sini firman Tuhan katakan berbahagialah bila kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, saya harap this teaching which is sedikit berat, saudara bisa mengikuti. Amin, dan membuka hati. Suci, saudara, ya, di bagian yang pertama, di poin pertama, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci dalam bahasa aslinya itu, dalam bahasa Yunaninya kataros. Kataros itu punya arti lurus, tidak bengkok. Ya, lurus, tidak bengkok. Tidak bercampur atau murni. Enggak nyampur, itu artinya suci, which is very plain ya, dalam bahasa Indonesia juga kira-kira gitu ya. Kalau hari-hari ini di Indonesia banyak hal yang tidak murni, bensin udah dioplos, saudara, ya dengar sampai hari ini itu tidak lagi kataros. Ya, bensin udah dioplos lah, nanti apalah dicampur sana sini, udah merusak, enggak lagi murni. Ya, mobil-mobil menengah ke atas yang mewah udah pada drivernya udah pada komplain, wah mobil saya rusak dong kalau bensinnya dicampur-campur. Betul, saudara? Ya, itu artinya suci, lurus, murni. Hati, sekarang kita ngomong tentang hati, suci hati. Hati itu bicara tentang keseluruhan kita, bukan cuma perasaan. Hati itu bicara tentang pikiran manusia, bicara tentang perasaan kita, dan bicara tentang will, kehendak kita. Itu hati. Oleh karena itu, definisi dari suci hati adalah, sudah bisa baca, seluruh keberadaannya, pikiran, perasaan, dan kehendak diarahkan kepada Kristus.
lurus, tidak bercabang, dan tidak mendua hati. Tidak dibiarkan hati ini, pikiran, perasaan, dan kehendak dicemarkan oleh apapun juga. Pencemaran itu akan terjadi kapan saja. Sejak kita bangun pagi, kita dihadapkan kepada banyak pilihan, banyak kesempatan untuk kita mencemarkan hati dan pikiran dan perasaan kita. Itu kapan bisa terjadi. Tetapi orang yang suci hatinya, dia tidak membiarkan hidupnya, pikiran dan hati dan perasaan dan kehendaknya itu tercemar oleh perkataan orang lain, oleh keadaan di sekeliling kita. Itu dikatakan yang suci hatinya. Mazmur 24, pemazmur berkata seperti ini, saudara. Ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hati tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, tidak menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang jahat, yang mencemarkan hidupnya. Itulah orang yang suci hatinya, yang melihat Allah. Sebaliknya kalau kita nggak suci hati, itu seperti Amsal 1 ayat 16 berkata, kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Itu orang yang kecenderungan hatinya itu selalu jahat. Ya, ada masalah apapun selalu negatif. Ada masalah apapun marah, kecewa, benci, jengkel, dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Mungkin kita tidak menumpahkan darah, tapi firman Tuhan katakan kalau kamu marah, kamu sudah berdosa, membunuh. Ya. Kecenderungannya, responnya, reaksinya selalu yang kepada kejahatan. Itu orang gak suci hati, saudara. Reaksi hatinya kepada yang jahat, bertentangan selalu dengan firman Tuhan. Reaksi hatinya marah, kecewa, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Ya, mencari kesempatan untuk balas kalau bisa. Atau kalau gak bisa balas, perang dingin, gak mau ngobrol, gak mau ngomong. Punya motivasi, selalu punya motivasi yang gak tulus. Itu orang yang tidak suci hatinya. Tetapi orang yang suci hatinya tadi dikatakan menjaga hatinya tetap lurus kepada Kristus, tidak bercabang. Sebentar kepada dunia, sebentar kepada Tuhan. Ya, kalau udah kepepet, nggak ada jalan keluar, baru cari Tuhan. Kalau bisa dengan kekuatan sendiri, ya kenapa tidak dengan cara saya sendiri? Itu orang yang mendua hati, artinya dia tidak suci hatinya. Bercabang, ya, tidak murni. Orang yang suci hatinya tidak terkontaminasi oleh keadaan apapun. Saya berkata seperti ini bukan berarti kita tidak pernah merasa kecewa, kita tidak pernah rasa kesel. Wah, begitu sesuatu terjadi aman, sejahtera, sukacita, penuh ucapan syukur. Bukan seperti itu, saudara. Itu namanya malaikat. Kita masih manusia. Pada waktu sesuatu terjadi, menggoncang iman kita, mencuri damai sejahtera, kita bisa terjadi, kita bisa kecewa, kita bisa sebel mungkin, tetapi cepat kembali, lurus kembali, tidak bengkok, tidak mendua hati di hadapan Tuhan. Hatinya tetap dijaga sesuai dengan apa kata firman dan apa maunya Tuhan. Amin, saudara. Ya, bukan berarti kita itu sempurna, tidak pernah bercacat celah, bukan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita mau untuk hidup di dalam kemurnian, di dalam kesucian. Seperti pemazmur sekali lagi berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu. Dalam tanda kurung itu saya tulis itu dalam bahasa Inggrisnya your word, ya, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di dalam segala keadaan, kalau kita mau belajar untuk hati kita murni, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita murni di hadapan Tuhan, dan itu yang Allah katakan, engkau orang yang berbahagia.
Walaupun you have to go through struggle to do that, untuk menjaga hati ini ya saudara. Tapi di mata Tuhan saudara adalah orang-orang yang berbahagia jika kita dengan sengaja setiap hari, setiap waktu menyimpan firman Tuhan di dalam hati supaya jangan kita berdosa terhadap Tuhan. Saudara setuju? Setuju? Kalau setuju katakan setuju yang keras. Ya, saudara, banyak hal akan mencuri sukacitamu, akan mencuri damai sejahteramu, akan merusak kemurnian hati saudara dan saya. Every single day, every single minute, every single second. Betul? Ya, tapi mari kita jaga. Jangan sampai tercemar. Kalau kita menjaga hal-hal lain, saya pernah khotbah ini tentang menjaga hati. Ya, kita menjaga. Saudara masih ingat khotbah saya tentang sofa? Ya, sofa aja saya jaga begitu bersih supaya tidak kotor. Saya dengar dari Tante Willing juga, ya, ada orang yang begitu bersihnya. Dia tahu itu barang miring, itu barang sudah tidak ada pada tempatnya, dia tahu. Itu orang kita aja jaga apapun yang kita miliki dengan begitu teliti. Jaga dengan CCTV camera, betul? Jaga dengan tracker. Waktu anak saya pergi ke camp, Judah, anak kedua, pergi ke camp, year 7 camp. Ya, kita anak-anak nggak boleh bawa mobile phone. Jadi kita tidak bisa cek. Tapi beberapa moms pinter dikasih tracker. Jadi ada tracker, GPS tracker ditaruh dalam tasnya. So they want to know ini anak sudah dalam perjalanan pulang atau pulang ke sekolah maksudnya. Atau di mana letaknya supaya bisa cepat dijemput tepat pada waktunya. Gitu. Ya, sampai segitunya kita itu menjaga apa yang menjadi milik kita. Tetapi seringkali kita kecolongan, kebobolan karena kita tidak jaga apa? Hati, pikiran, kehendak kita. Kita biarkan saja kita marah, kita biarkan saja pikiran-pikiran jahat, kita biarkan sakit hati, kita biarkan kekecewaan berkembang dan berbuah lebat di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita tidak lagi murni, tidak lagi suci di hadapan Tuhan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, pernahkah saudara melihat Allah? Pernah? Melihat. Kalau kita ngomong melihat, kata melihat itu pasti dengan mata. Pernah saudara melihat Allah face to face? Ya, Musa saja ya tidak diizinkan untuk melihat Allah. Pada waktu Allah lewat, dia harus tutup wajahnya Musa supaya Musa tidak melihat dia. Kenapa? Karena setiap orang yang melihat Allah pada waktu itu, ya ceritanya perjanjian lama, mereka akan mati saudara. Karena Allah itu terlalu kudus sehingga tidak mungkin orang bisa melihat Allah. Tetapi orang bisa melihat jalan-jalannya. Orang kita bisa melihat isi hatinya. Coba next slide. Saya udah tulis di situ supaya saudara bisa mengikuti. Orang bisa mengenali kehendaknya. Orang bisa merasakan penyertaannya dan hadiratnya. Dan saudara dan saya bisa mengalami berkat-berkatnya. Amin. Saudara pernah alami itu? Saudara pernah melihat jalan-jalan Tuhan? At the end of the day, setelah misalnya 5 tahun, 10 tahun, saudara melihat lagi ke belakang. Oh, itu maksudnya Tuhan membawa saya ke jalan-jalan yang seperti ini. Itu maksudnya Tuhan seperti itu. Mengerti isi hatinya pada waktu kita baca firman Tuhan, pada waktu kita dengar firman Tuhan, tiba-tiba something is opened up in our brain, in our minds. Kita mengerti apa maksudnya. Atau kita mengenali kehendak Tuhan. Oh, aku lewat jalan-jalan seperti ini. Sepertinya berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada doaku yang dijawab.
tetapi kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Tuhan sedang berbicara sesuatu. Walaupun doaku belum dijawab, walaupun masalah belum selesai, walaupun penyakit belum sembuh, tetapi aku rasakan penyertaan Tuhan. Aku rasakan hadiratnya yang menguatkan. Dan aku lihat berkat-berkat Tuhan disediakan. Mungkin bukan seperti yang aku mau. Aku minta A, aku tidak dapatkan A, tetapi aku bisa lihat Dia beri B, C, D, E, F. So I can go through it. Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat Allah dengan cara-cara seperti itu. Hanya orang, saya mau katakan sekali lagi, hanya orang yang murni hatinya, hanya orang yang lurus hatinya, hanya orang yang mengarahkan hatinya hanya kepada Yesus yang bisa melihat Allah. I promise you that. Orang yang tidak murni hatinya selalu mau jawaban itu seperti maunya dia, selalu mau mengatur hidupnya itu seperti maunya dia. Betul saudara? Dunia iya, Tuhan juga iya. Kalau Tuhan gak jawab-jawab, pakai cara dunia. Orang seperti itu tidak akan bisa melihat jalan-jalan Tuhan, tidak akan pernah bisa melihat kehendak Tuhan, tidak akan pernah merasakan kekuatan dan berkat yang dari Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya mencari berkat yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Dia hanya mau kehendaknya dipenuhi, bukan dia mencari kehendak Tuhan. Orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Ada contoh saudara. Kalau saudara, saya percaya saudara pasti kenal dengan tokoh ini yang namanya Yusuf. Saudara ingat Yusuf? Kalau ingat saudara angguk atau kerlingkan mata saudara kepada saya. Ingat Yusuf? Ya, anak paling bontot, bukan paling bontot, kedua setelah yang bontot. Sangat disayang oleh papanya, diberi baju paling bagus dari antara saudara-saudaranya. Karena masih muda dia sedikit agak sombong, saudara ya. Apalagi dia dapat apa? Mimpi. Dia akan menjadi pemimpin, saudara-saudara dan kedua orang tuanya akan menyembah kepada dia, dan dia cerita mimpi itu berkali-kali kepada koko-kokonya, dan itu membuat kokonya sebel. Kemudian kokonya jual, buang dia di sumur, ya. Semakin lama semakin jauh dari mimpinya. Dijual ke Mesir, jadi pembantu di sana. Nah, tapi dari cerita-cerita Yusuf kita melihat walaupun dia melewati penolakan keluarga, harga diri direndahkan, dia dikhianati, dia dilupakan oleh dua temannya dari dalam penjara, tetapi melalui semua itu hati Yusuf tetap lurus. Saudara ingat cerita itu? Ya, dia tidak sampai kena jebakan si Tante Po, Aipo, ya, Potifar. Kenapa dia tidak seperti itu? Karena dia jaga hati yang murni di hadapan Tuhan. Yusuf melihat jalan-jalan Allah. Kalau saudara baca nanti di rumah dikatakan orang bisa melihat Allah menyertai Yusuf. Orang bisa melihat saudara. Saya percaya bukan cuma orang yang melihat bahwa Allah menyertai Yusuf, Yusuf pun tahu Allah menyertai dia. Amin. Orang yang murni hatinya, lurus hatinya, mereka akan tahu, mereka akan melihat penyertaan Tuhan. Tuhan akan bukakan dalam pikiran mereka. Ada penyertaan, ada jalan keluar, ada opportunity, ada kesempatan. Itu Yusuf. Ada contoh kedua yang namanya Ayub. Ya, saudara, kalau kita bahas tentang Ayub, saudara akan tahu ceritanya. Tapi kita akan lihat sama-sama dari ayat-ayat untuk menunjukkan bahwa Ayub itu hatinya lurus, hatinya murni, dan dia bisa melihat Allah dari kata-katanya, dari respon yang keluar dari mulutnya. Yuk, mari kita baca Ayub 1, 21b sampai 22. Dia berkata seperti ini. Pada waktu dia dengar semua hartanya habis, anaknya meninggal, ya, ternaknya ludes semua, dia berkata seperti ini. Dengan kagetnya dia tahu semua itu, lalu dia berkata, respon pertama Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Respon pertama luar biasa, saudara. Ya, dia berkata, dia tidak menuduh Allah. Padahal habis semua. Udah gak ada kerjaan lagi. Karena udah gak ada yang dikerjain. Tambah kena penyakit. Ya, gatalnya sampai saking gatalnya itu beling kaca buat garuk dia punya gatal. Tapi dia berkata, ia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat 9. Maka berkatalah, ini istrinya sekarang. Wah, istrinya juga ikut-ikutan, saudara. Sebel sama si Ayub. Kenapa ini semua terjadi dalam hidup keluarga kita? Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat pasal 42 ayat 5. Ini terakhir, pasal terakhir, dia berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lihat, saudara, orang yang lurus hatinya, murni hatinya, dia tidak akan menyalahkan Allah. Ya, ini saya berkata sekali lagi, kita belum sempurna, tapi biarlah dengan semua ayat-ayat ini kita mau belajar untuk menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ayub melihat bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ada sesuatu yang baik akan terjadi. Hatinya tetap lurus, tetap murni. Ya, orang yang suci hatinya, catat baik-baik, mereka akan melihat jalan-jalan Tuhan. Di tengah segala kesulitan, tekanan apapun, saudara-saudara akan bisa melihat, oh jalan Tuhan seperti ini, oh maunya Tuhan seperti ini, oh pikirannya Tuhan itu seperti ini toh. Kalau saja kita mau berhenti memakai cara kita, memakai cara pikir kita, pengalaman kita, lurus di hadapan Tuhan, Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara dan saudara akan belajar sesuatu yang baru dan bertumbuh. Yang kedua, berbahagialah, ayat 9, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah Prince of Peace, Raja damai. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya harusnya kita juga adalah pembawa damai. Kebalikan dari peacemaker apa, saudara? Ada yang tahu? Airin aja yang khotbah di sini kalau gitu. Troublemaker. Saya berharap tidak ada di sini kita yang troublemaker, tapi peacemaker. Amin. Karena kita kalau berkata kita adalah anak Allah, berarti salah satu sifat kita adalah pembawa damai, peacemaker. Dia raja damai, ya. Kita lahir dari Allah yang pembawa damai dan kita pun harus menjadi peacemaker. Maka kita disebut anak-anak Allah. Ada 3 ciri pembawa damai. Cepat aja, saudara, ya. 3 ciri pembawa damai. Yang pertama, kalau kita mau menjadi pembawa damai itu tidak otomatis, tidak overnight. Kita harus belajar. Dan masa kita belajar adalah seumur hidup kita sampai kita ketemu dengan Tuhan. Siap untuk belajar menjadi pembawa damai? Ya, yang pertama, nomor 1, berdamai dengan Allah. Itu harus. Nggak bisa enggak. Ya, saudara. Kita belajar bahwa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk membawa perdamaian dengan kita manusia. Oleh karena itu Yesus turun ke dalam dunia, mati buat setiap kita, supaya kita yang dulu jauh dari Allah menjadi dekat dengan Dia. Kita yang dulunya berontak mau-maunya sendiri, kita diperdamaikan dengan Allah melalui korban Yesus di atas kayu salib, melalui darah Yesus, kematian Yesus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang dahulu adalah orang berdosa, kita terima pengampunan. Kita yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang kita disebut anak-anak Allah. Kita berdamai dengan Allah pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Dia. Amin, saudara.
Kita bersetuju in agreement with the word of God, dengan kebenaran. Ini kita saat ini sedang belajar untuk terus berdamai dengan Allah. Kita bersetuju, sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan dan itu berbicara kepada saudara, saudara katakan amin. Kita bersetuju dengan dia. Kita belajar memiliki cara pandang yang benar tentang Allah. Banyak orang Kristen sampai hari ini, walaupun mereka terima Yesus, gak berhenti di situ, saudara. Berdamai dengan Allah, kita sepakat dengan firman-Nya hari demi hari. Saudara setuju? Ya, kita memiliki cara pandang yang benar tentang Allah. Mengapa banyak orang Kristen juga masih kecewa dengan situasi, dengan Allah? Karena apa yang mereka percaya tentang Allah, apa yang mereka ngerti tentang Allah itu sebenarnya jauh dari pengertian firman Tuhan. Ya, makanya di Amerika itu banyak pertanyaan atau buku berkata, Yesus yang mana yang kamu ikutin? Yesus gaya Amerika atau Yesus from the Bible? Ya, it's very good loh, saudara. Seringkali kita itu banyak terkontaminasi atau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran tentang Yesus yang bukan dari Alkitab. Hari-hari ini Yesus akan memberkati engkau. Memang Yesus bisa memberkati, tapi orang ikut Yesus karena berkatnya, it's wrong. Itu Yesus gaya Amerika mungkin ya. Ini orang Amerika sendiri yang tulis. Ataukah kita mengikuti Yesus yang dari Alkitab, yang mengajarkan tentang penderitaan, mengajarkan tentang aniaya, mengajarkan tentang memikul salib, mengajarkan tentang menyangkal diri. Yesus yang mana? Sekarang saya tanya kepada saudara. Ya, cara pandang saudara tentang Allah seperti apa hari-hari ini? Kalau cara pandang kita tentang Dia salah, no wonder kita nggak bertumbuh, no wonder kita selalu berontak, no wonder kita selalu kecewa pada waktu hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam hidup kita. Yohanes 3:30 berkata seperti ini. Ini Yohanes Pembaptis. Pada waktu murid-muridnya bilang kepada Yohanes, guru, itu Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ini cousin ya. Yohanes Pembaptis dan Yesus itu cousin. Ya, murid-murid Yohanes Pembaptis berkata kepada Yohanes Pembaptis, itu dia juga hebat loh. Yesus yang di seberang sungai Yordan tuh hebat loh. Pengajarannya banyak yang ngikutin juga loh. Ya, tapi Yohanes Pembaptis berkata seperti ini karena dia tahu benar Allah itu seperti apa. Dia sudah berdamai dengan Allah. Dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin. Sama-sama kita ulangi, 1, 2, 3. Ia harus, tapi aku. Saudara, beda ya. Seperti Yohanes Pembaptis, kalau kita punya cara pandang yang benar, cara pandang kita sudah berdamai dengan kebenaran Allah, sepakat, setuju, selaras dengan kebenaran Allah, maka kita akan bisa berkata seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, it's okay. Walaupun hidupku seperti ini, belum terjadi apa yang seperti aku mau, orang lain lebih hebat, orang lain lebih diberkati, orang lain lebih sukses, orang lain lebih maju, tetapi seperti Tante Jasmine bilang, pada waktu kita melihat mirror firman Tuhan itu, kita bisa berkata, it's okay. Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Makin kecil bukan ramping, saudara ya. Enggak. Bukan berarti harus diet, berarti harus olahraga. Bukan, saudara. Yesus harus makin besar. Artinya kehendaknya, pemerintahannya dalam hidup kita, kuasanya dalam hidup kita harus semakin kuat, memenuhi. Dan kita harus semakin kecil di hadapan Tuhan. I'm nothing, I need you. Itu harus menjadi pedoman kita. Ya. Berdamai dengan Allah. Berdamai yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum kita bisa berdamai dengan orang, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Saya udah temukan, saudara, countless banyak orang yang tidak bisa bertumbuh di dalam kerohanian karena mereka tidak bisa damai dengan diri sendiri. Ya, 90% sumber masalah dalam hidup seorang sehingga dia tidak bisa berdamai
dengan diri sendiri adalah masa lalu. Masa lalu yang begitu berat, yang mengikat kakinya sehingga dia tidak bisa maju ke depan. Apa masa lalu? Kegagalan. Ya, kegagalan dalam membina rumah tangga, mungkin kegagalan dalam pendidikan, studi, kegagalan dalam membangun relationship dengan orang lain, kegagalan dalam karir, penolakan, masa lalu, lewat perkataan dibully, direndahkan, ya, perlakuan orang lain, dikasihi dengan bersyarat. Kita dari Indonesia, mungkin dari terutama Asia, saudara ya, seringkali oleh orang tua kita, mungkin kita saudara dan saya sudah lupa. Tetapi walaupun secara mental itu pikiran lupa, tapi di dalam hati ini masih bergaung, kasih bersyarat. Kamu anak papa kalau kamu sukses. Kamu anak mama kalau kamu behave. Kamu anak papa mama kalau kamu rankingnya tinggi. Masih ingat ada yang dibegituin? Atau mungkin gak dibegituin, cuman gak diajak ngomong. Hah, anak kok bengal. Mungkin papa gak ngomong apa-apa, tapi dari reaksi kita tahu kita ditolak. Dipukul mungkin ya, Tante Jasmine pasti banyak dipukul, saya tahu. Atau trauma masa lalu, saudara, peristiwa buruk. Atau peristiwa yang mengancam yang dialami oleh saudara dan saya yang berdampak negatif sampai hari ini. Ada yang diperkosa, mungkin ada yang tabrakan mungkin sehingga membuat dia trauma. Ya, penolakan, trauma, kegagalan sehingga sampai hari ini mereka tidak bisa menerima diri mereka sendiri. Aku kurang bagus, aku kurang cantik, aku kurang pinter, bahkan berkata, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa ngapa-ngapain. Ya saudara, sehingga kita seringkali menjadi patah hati, kita sering menjadi kecewa. Karena apa saudara? Karena di dalam diri kita masih ada sesuatu yang belum dibereskan. Kita belum bisa menerima kelemahan kita, kekurangan kita. Menerima apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita, kita susah sekali terima. Dan I'm telling you saudara, setelah puluhan tahun, orang yang seperti ini, kasihan saudara. Saya sampai nggak tahu mau ngomong apa, karena saya menemukan orang seperti ini. Kata terakhir yang dia katakan pada waktu ngomong dengan saya itu kata yang sama yang saya pernah dengar 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini kata itu tetap keluar dari mulutnya. Dia berkata seperti ini, ya aku masih punya masalah dengan gambar diri. Yang sama dari 20 tahun yang lalu. Dan saudara tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya semakin baik? No. Walaupun dia punya skill yang tinggi, walaupun dia punya pengalaman yang hebat, lahir dari keluarga baik-baik dan terhormat, pekerjaannya bagus, anaknya luar biasa, the best, yang terbaik dari sekolahnya, dari uninya. Tapi kata-kata yang sama tidak pernah hilang. Setelah 20 tahun lebih, kita udah gak ketemu 23 tahun. Itu saya, oh Tuhan, kenapa orang tuh susah sekali berdamai dengan dirinya sendiri. Susah sekali menerima bahwa memang hidupmu itu tidak sempurna. Saya itu kerasa kepengen ngomong sama dia, tak uyel-uyel gitu saudara. Siapa di dunia ini yang hidupnya perfect? Gak ada. Menyalahkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Itu kenapa? Karena pertama dia punya cara pandang yang salah tentang Allah. Dia selalu merasa, orang itu selalu merasa Allah akan menghukum aku karena aku tidak sempurna. Kalau aku salah sedikit Allah gak suka. Is that the right perception about God? Saudara sendiri yang jawab. Sehingga sampai hari ini tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Tuh kan, bener kan, apa yang aku lakukan kurang toh di pandangan istri dan suamiku, di pandangan anak, di pandangan orang.
karena tidak bisa berdamai, tidak bisa menerima bahwa aku memang punya kelemahan dan aku mau berubah. Ya. Galatia 2:20. Ini orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri akan berkata seperti ini. Seperti Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Paulus itu punya duri dalam daging, punya kelemahan seperti saudara dan saya. Dia nggak tulis kelemahannya apa, ya. Sama seperti kita seringkali nggak cerita sama orang, ini kelemahanku gini loh. Aku suka ngutang, nggak. Orang dijauhin, nggak. Kita juga pasti akan menutupi kelemahan kita. Ya, saya nggak ngerti kenapa Paulus ngomong duri dalam daging itu artinya apa. Yang penting ada kelemahan di dalam hidupnya. Mungkin dikatakan dia stutter, nggak pinter ngomong mungkin. Ya, saudara, tetapi walaupun dia tahu dia lemah, walaupun dia tahu dia tidak kaya, walaupun dia tahu hidupnya itu nggak enak terus, ya, menderita terus, dianiaya, diolok, dikejar-kejar, mau dibunuh, mau mati nggak jadi mati, mau mati nggak jadi mati, berkali-kali dicambuk, karam kapal dan sebagainya. Kalau kita dalam posisi Paulus, hidupku ini ngapain ya? Ya, saudara. Tetapi dia berkata, dia sudah menerima keadaannya dan dia berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. I don't care apa yang terjadi, apa yang orang katakan kepadaku, apa yang terjadi, aku punya, aku nggak punya, aku sakit, aku sehat. I don't care anymore. What I care is hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Seringkali kita berpikir, aku jelek, nggak ada yang mau sama aku, ya, aku begini dan aku begini, nggak bisa, nggak pinter ini, nggak pinter itu. Mungkin seperti yang Paulus punya pikiran, tetapi dia berkata, hidup yang aku hidup dalam daging ini, nomor satu yang dia punya. Orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia hidup dalam iman, dia tahu dia dikasihi, dia tahu dia diinginkan oleh Allah. Yesus menyerahkan dirinya. Itu orang yang bisa damai. Sehingga orang yang seperti ini punya cara yang pandang benar tentang dirinya. Bukan sombong loh, saudara, ya. Ada orang itu yang memang gak bisa apa-apa, udah jelek gak bisa apa-apa, sombongnya luar biasa. Karena apa? Kepengen menutupi. Ya, banyak di Indonesia. Jangan sampai yang dari Indonesia pindah ke sini, enggak, jangan. Ya, udah tahu dia kurang, udah tahu nggak bisa, udah tahu mungkin penampilannya kurang bagus, kurang bisa diterima orang, justru kepengen nutupin sehingga menjadi sombong. Bukan yang seperti itu. Kita punya cara pandang yang benar sesuai bagaimana Tuhan melihat kita. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, maka kita bisa berdamai dengan sesama. 1 Tesalonika 5, 13b. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Firman Tuhan katakan. Roma 12:18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau bisa, ini katanya ya, kalau tergantung daripadamu, sebisa mungkin hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya bukan berarti bilang, saudara, oh orang kalau salah jangan ditegur, jangan, enggak, bukan gitu. Anak kita bandel, anak kita salah, udah nggak apa-apa, kita damai aja. Bukan begitu, saudara. Ya, hal yang salah harus tetap ditegur, tetapi di dalam semangat damai. Kata-kata kita, intonasi kita, perlakuan kita, waktu kita menegur. Anak lagi pulang sekolah capek, panas-panas, naik bus misalnya, pulang-pulang udah dimaki sama orang tua. Ya itu mah cari perkara sih, saudara, ya. Atau suami dan istri pun seperti itu. Ya,
Kita dengan semangat membawa damai itu kita tidak lihat orang lain sebagai musuh. Seringkali kalau kita lihat orang lain itu sebagai musuh, kitanya harus menang. Pernah seperti itu kalau argue, anak-anak saya kalau argue di rumah, ya yang senyum-senyum, saudara pasti tahu, nggak usah anak-anak lah. Istri suami juga kalau argue di rumah, pasti kepengennya cenderungnya kepengen kalau kalah nggak bisa ngomong itu berarti gue bego banget ya, nggak bisa ngelawan ya. Berarti kita sedang melihat orang lain sebagai musuh, kita harus menang, ya. Tapi orang yang membawa damai nggak bisa seperti itu, saudara. Ya, kita harus terus cari kesempatan untuk menjadi berkat. Amin, Tante Jasmine. Cari kesempatan. Gimana aku bisa jadi berkat? Dimanapun. Baik di rumah, baik di gereja, baik di tempat pekerjaan, baik dengan orang-orang yang menyebalkan sekalipun, kita bawa damai tanpa motivasi. Jangan punya motivasi supaya dia baik sama gua, enggak. Itu namanya pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Yang terakhir, supaya cepat. Ya, kali ini saya khotbahnya rada panjang. Yang paling tidak enak dari seri ini, dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jangan dipotong bagian terakhirnya, oleh sebab kebenaran. Kalau saudara menderita atau dianiaya karena kesalahan sendiri, itu tidak termasuk dalam bagian ini. Tidak termasuk di dalam ucapan bahagia. I'm sorry to say. Ya, kalau saudara salah pilih pasangan, kemudian 20 tahun, 30 tahun menderita karena salah keputusan, ya itu nggak melibatkan Tuhan, ya itu sorry, itu tidak masuk di sini. Tapi di sini katakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa yang keras? Kebenaran. Nah, kebenaran itu yang ingin saya titik beratkan di sini, saudara. Setiap orang percaya yang terima Yesus wajib hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Wajib. Firman Tuhan katakan wajib hidup sama seperti Dia hidup. Ya, kita setuju. Menjadi pelaku dan bukan pendengar saja seperti Tante Jasmine sudah khotbahkan. Iman saja tanpa dibuktikan lewat perbuatan adalah iman yang kosong. Amin. Betul? Gampang aja orang ngomong, saya percaya Yesus, saya cinta Yesus. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan perbuatannya sehari-hari, itu adalah iman yang kosong. Ya, hidup dalam kebenaran. Nah, untuk hidup di dalam kebenaran, saudara pasti akan mengalami tekanan. Ya, penderitaan, tidak nyaman. Setuju? Setuju? Itu kenyataan yang harus kita terima. Kalau kita baca Alkitab, saudara, di zaman Perjanjian Baru, mereka yang mengikut Yesus, banyak mereka harus menderita penganiayaan. Bahkan Yesus sekalipun dia dikejar, dia ingin dibunuh, akhirnya dia pun disalibkan. Karena apa? Karena dia sedang melakukan kehendak Bapanya. Sebagai orang Kristen, kalau kita mau hidup nyaman, hidupnya enak-enak saja, itu saudara harus bertanya, saudara sedang ikut siapa? Dianiaya, menderita. Saudara masih ingat syarat mengikut Yesus? Yesus berkata, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri aja itu susah loh. Maunya bales, maunya dendam, maunya sakit hati itu disimpan bertahun-tahun. Maunya kan gitu. Enak loh kalau sakit hati itu. Kayaknya gue punya tujuan hidup karena ada sesuatu di dalam hidupku yang membuat aku membara-bara karena sakit hati. Untuk bisa sangkal itu keinginan, it's hard. Ya. Kalau ada kesempatan kita dapat untung, tapi kita tolak karena keuntungan itu dari hasil yang tidak baik.
curi pajak lah, bohong pajak lah, atau dari Centerlink atau gimana ya. Hari-hari ini saya tidak paham, di Indonesia banyak sekali hari ini ya saudara. Maunya untung tapi korupsi. Itu korupsinya luar biasa banget. Berapa 1.000 triliun is it? Kita tolak keuntungan-keuntungan seperti itu berat. Ya gimana dong, harus hidup gimana dong ya. Ya tapi ya gimana. Itu seperti aniaya karena kita mau hidup benar. Ya, rela ditolak, rela dikucilkan oleh teman, kalau teman mungkin masih oke lah. Tapi oleh keluarga karena mengikut Yesus. Wah. Kalau saya dengarkan kesaksian-kesaksian saudara ya, khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang harus meninggalkan iman lamanya dan mengikut Yesus. Itu sampai orang tua mereka berkata, keluar dari rumah jangan bawa sertifikat ijazah. Papa mau tahu Yesusmu bisa kasih makan apa. Karena dengan tanpa ijazah mereka nggak bisa kerja dong. Papa kepengen tahu Yesus yang kau sembah bisa kasih makan apa. Wah, mungkin saudara nggak seperti itu. Tidak seperti zaman Yesus dicambuk, dianiaya, zaman Paulus, Petrus yang digoreng dalam minyak, Petrus disalibkan terbalik. Mungkin kita nggak ngelewat, makanya kita ini terlalu enak saudara. Kemarin saya nonton pembicaraan dengan pakar ekonomi di Indonesia. Dia berkata seperti ini, Indonesia itu adalah negara yang religius. Kenapa? Karena sistem pemerintahannya tidak mendukung kesejahteraan. Sehingga mau tidak mau orang Indonesia itu harus mencari Tuhan. Ya, mau tidak punya alasan lain, tidak punya pertolongan lain selain mencari Tuhan. Dari situ saya belajar bahwa orang kalau hidupnya udah terlalu enak, tidak ada aniaya, nggak cari Tuhan. Betul nggak? Ya kalau di Indonesia religiusnya jadi lama-lama keblinger ya, jadi ekstrim, jadi fanatik. Tetapi mari kita belajar saudara. Ya, kalau mungkin seringkali saudara mendengar bahwa kenapa kamu tiap minggu mesti ke gereja, kenapa kamu harus memberi perpuluhan, memberi persembahan, kenapa kamu harus melayani Tuhan setiap hari Minggu, emang kamu nggak punya hidup lain? Ya, kamu kan punya anak, punya keluarga. Saya beberapa kali sering mendengar, bukan kepada saya, tapi saya dengar orang lagi ngobrol. Itu aniaya saudara. Kita dianggap aneh, kita dianggap beda dengan dunia ini. Ya, kita dicap seperti itu. Ya, tapi Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yohanes 16 ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita menolak, dengarkan baik-baik. Kalau kita nggak mau, kita menghindar untuk hidup dalam kebenaran, sehingga kita harus melewati masa-masa nggak enak dalam hidup ini. Kemudian kita memilih cara yang mudah, cara yang cepat untuk sukses, cara yang nyaman untuk mengikuti Yesus. Kita sedang berkata, aku mau hidup dengan cara dunia. Benar saudara? Aku gak mau hidup dengan caranya Tuhan. Walaupun tubuhku sedang ada di gereja, walaupun aku sedang melayani Tuhan, walaupun aku berkata dengan mulutku aku mengikut Yesus, aku mengasihi Yesus, tapi gak mau hidup gak nyaman. Maunya enak, maunya berkat. Kita sedang berkata, aku tidak mau hidup dengan cara dunia. Kalau saudara ingat Daud, saya percaya saudara ingat Daud yang kemudian menjadi raja. Adalah seorang contoh pribadi. Dia orang biasa loh saudara. Dia bukan pendekar, bukan orang hebat. Dia dikucilkan dalam keluarganya. Ya, pada waktu Nabi Samuel datang untuk mencari raja, saudara ingat?
Setelah Raja Saul ditolak, Nabi Samuel datang untuk mencari raja pengganti. Papanya Daud, panggil semua kokonya yang hebat-hebat, tinggi-tinggi, keker mungkin ya saudara, yang kayaknya pantas secara manusia dilihat tuh jadi raja, nih cocok. Daud nggak dipanggil. Si Nabi Samuel tanya, ini semua anakmu? Iya, ini anak cuma ada satu. Nggak masuk hitungan lah. Dia mengembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor, firman Tuhan katakan. Nggak masuk hitungan lah. Tapi Daud di dalam kesendiriannya, di dalam penolakannya, nggak dianggap. Dia main kecapi ya. Dia suka main musik kan saudara, makanya sampai dipanggil sama Raja Saul untuk main musik, untuk apa? Ngusir setan. Setan yang sedang menghinggap di kepalanya Saul itu dia panggil Daud, ayo lu main. Kalau lu main tuh kayak sakau, kayaknya gua high kalau lu main, gua rasa happy. Dia mulainya dari mana main saudara? Ya di kalau tempat menggembalakan kambing domba, di padang rumput ya main. Mungkin lagunya apalah, sekalipun, wah lagi melo nih ceritanya. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Dia lagi arahkan hatinya kepada Tuhan. Dia sedang meluruskan hatinya kepada Tuhan. Dia sedang berusaha untuk tidak mencemarkan hati, pikiran, dan kehendaknya dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar dia. Bisa aja kan dia melo, sekalipun Bapakku meninggalkan, Koko tidak panggil aku. Bisa aja kan saudara, membuahi perasaan-perasaan seperti itu kan bisa. Tapi dia memilih, makanya banyak lagunya kan di Mazmur. Dia berdamai. Dia adalah seseorang yang menjaga hatinya suci, melewati semua tekanan hidup, dikejar-kejar oleh Saul. Ya, di dalam gua dia bisa bunuh Saul dalam gua. Tapi orang yang bisa jaga hatinya murni, dia bisa berdamai dengan semua orang, bahkan orang yang menginginkan nyawanya sekalipun. Dia dianiaya karena dia melakukan kehendak Allah. Menjadi raja itu kehendak Allah loh. Ya, pada waktu anaknya Absalom mau kudeta, mau bunuh bapaknya sendiri. Pada waktu ada orang gila yang kutuk-kutukin Daud dalam pelariannya Daud, dikutukin oleh orang gila itu. Ya, mereka semua panglimanya bilang, gue bunuh aja tuh orang tuh. Ya raja, gue bunuh. No. Siapa tahu Tuhan bicara kepadaku melalui orang gila itu. Luar biasa loh saudara. Dia orang yang bisa menjaga hatinya suci. Dia bisa membawa damai. Bahkan saat dia dianiaya, karena ada di dalam kehendak Allah, dia lewati. Dan orang seperti ini disebut berbahagia. Kalau Tuhan sudah angkat topi, berbahagialah kamu. Itu tidak ada hukum lain yang harusnya bisa menolak perkataan Allah. Amin saudara. Maukah saudara disebut berbahagia walaupun seperti Daud, seperti Paulus, seperti Ayub, kita sedang melewati masa-masa sukar hari-hari ini. Ya, dan di depan kita akan ada masa-masa yang lebih sukar. Iman saudara dan saya akan digoyahkan. Mau hidup nyaman, cara dunia. Mau menyangkal diri, masuk sebelah sini bersama dengan Tuhan. Maukah kita berbahagia? Maukah kita suci hati? Maukah kita membawa damai? Maukah kita rela dianiaya karena hal-hal seperti itu? Mari kita pejamkan mata kita. Saya mau panggil pemain musik. Mari kita renungkan. Saya berharap saudara dan saya tidak ditemukan mendua hati, tidak ditemukan tercemar. Kita lemah, yes.
Tetapi ada Roh Kudus. And it takes time untuk kita kembali, terus memilih kembali di jalan yang benar. Kita mau katakan kepada Tuhan melalui lagu yang sederhana ini, mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Minta, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari atas, jadikan ini sebagai doa kita. Mataku tertuju padamu, oh segenap hidupku. Kami mau serahkan setiap bagian hidup kami. Rasa minder kami, tertolak kami serahkan kepadamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jemaat saja katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Biarlah pujian kami manis Engkau dengar Tuhan. Kami mau Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi, jemaat saja katakan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hatimu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Biar hidup kami ini menjadi aroma yang wangi bagi Engkau Tuhan. Boleh menjadi kesukaan-Mu. Kami tidak harus menjadi tenar. Kami tidak harus mencapai semua pencapaian-pencapaian di dunia ini. Karena bukan itu yang Engkau mau Tuhan. Tetapi kami mau punya iman di dalam Yesus. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi pembawa damai. Kami berdamai dengan Engkau, kami berdamai dengan diri kami sendiri, dan kami berdamai dengan orang lain. Dan kami rela hidup bagi Engkau walaupun keadaan menjadi begitu tidak nyaman di dalam hidup kami. Tetapi bila hati-Mu disenangkan, biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, firman ini terus bekerja di dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami melimpah melalui kuasa Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan turun di dalam hidup saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala penderitaan, melampaui segala ketidaknyamanan hidupmu. Tetapi damai sejahtera Allah itu yang melekat di dalam hidupmu dan membuat engkau menang mengatasi segala perkara. Bila berkat Allah turun di dalam hidup saudara, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Ku mau